ketinggalan ya. Silahkan tonton video berikut ini. Jangan sampai di skip ya. Teman-teman, hari ini kita akan bereksplorasi tentang sesuatu yang baru. Jadi beberapa minggu ini saya mendengar sebuah kata yang sangat fenomenal dan ini sering diungkapkan. Namun saya juga kurang tahu apakah teman-teman tahu tentang ini atau tidak. Dan pada hari ini kita akan membahas. Nah, satu hal yang ingin saya tanyakan. Hal apa yang terbesit dalam pikiran teman-teman ketika melihat gambar yang ada di depan teman-teman? Apakah ini acupuncture? Enggak ya. Itu bisa saja. Mungkin di teman-teman itu ada sanggul atau bisa saja ini otak atau apa? Kita akan bahas bersama. Jadi hari ini kita akan mengetahui tentang salah satu fenomena yang terjadi, salah satu kata yang sering digunakan mulai dari tahun berapapun itu, kita akan cari tahu bersama tentang hal ini, tentang gambar ini, gambar apa sih yang ada di sini. Oke. Nah, dari gambar ini kita akan bersama-sama melihat bahwa gambar ini menceritakan atau menggambarkan tentang hal yang terjadi di era kita sekarang ini. Jadi hari ini kita akan membahas tentang pembusukan otak atau yang kita kenal dalam bahasa Inggris itu brain rot. Ini merupakan ancaman kesehatan mental di era digital. Apakah teman-teman pernah mendengar ini? Pasti pernah. Kita akan bahas satu persatu, ya. Pembusukan otak atau yang sering kita dengar dengan brain rot. Ini kalau kita lihat apa sih itu brain rot? Kalau kita lihat dari definisi populer, brain rot ini istilah yang menggambarkan kemerosotan fungsi otak akibat konsumsi konten-konten digital berkualitas rendah secara berlebihan. Jadi secara definisi populernya seperti itu. Jadi terjadi kemerosotan fungsi otak akibat konsumsi konten-konten digital berkualitas rendah secara berlebihan. Jadi ada kemerosotan fungsi otak akibat konten-konten digital berkualitas yang rendah, yang secara berlebihan. Lalu kita lihat dari pengakuan global dari Universitas Oxford, Universitas Press menobatkan brain rot ini sebagai word of the year 2024 dengan peningkatan penggunaan 230% sejak tahun 2023. Jadi word of the year 2024 is brain rot. Oke. Kalau kita lihat bukan fisik tapi kognitif. Jadi bukan pembusukan fisik otak, melainkan ya sampai oh berarti fisikku turun ya? Enggak, berarti kalau ketika kita berbicara tentang brain rot itu berkaitan dengan penurunan kemampuan kognitif, konsentrasi dan daya pikir kritis. Ya. Jadi bukan soal pembusukan fisik otaknya nggak rusak, otaknya masih berfungsi dengan baik, melainkan itu ada penurunan kemampuan kognitif, konsentrasi dan daya pikir kritis pada seseorang itu menurun ketika mengkonsumsi konten-konten digital yang berkualitas rendah secara berlebihan. Lalu kita lihat sejarah dari evolusi istilah brain rot ini. Dari awal mula di tahun 1854, Walden pertama kali muncul dalam buku Henry David Thoreau Walden sebagai kritik terhadap kemerosotan intelektual masyarakat di 1894 ya. Lalu dengan berjalannya waktu evolusi makna modern, kini istilah ini merujuk pada dampak negatif konsumsi konten digital dangkal dan instan. Dalam istilah ini kita bisa lihat dalam shortcutnya adalah konten yang memiliki kualitas rendah. Lalu dengan berjalannya waktu popularitas generasi Z dan gen Alpha, populer di kalangan gen Z dan gen Alpha
terutama di platform TikTok dan media sosial lainnya. Ini berkembang dan menjadi populer di generasi Z dan generasi Alpha. Lalu kita bisa lihat gambar ini, otak terpapar konten instan secara berlebihan. Disinilah otak-otak ini, inilah gambaran image otak ketika terpapar konten instan yang berlebihan. Ini gambarnya. Nanti kita akan lihat gambar yang lebih jelas. Teman-teman juga bisa mencari tahu ketika otak kita itu terpapar dengan konten instan yang berlebihan itu seperti apa. Ya. Lalu apa sih kira-kira penyebab dari brain rot ini? Kita akan melihat yang pertama, tadi di awal kita membahas tentang penyebab kenapa sih ada kemerosotan di pikiran kritis, secara kognitif dan konsentrasi pun berubah, pasti akan berkurang. Yang pertama, penyebab pertama brain rot itu adalah konten kualitas yang rendah. Contohnya apa? Seperti mengkonsumsi video pendek, video prank, dan konten sensasional tanpa substansi. Ya, jadi video-video pendek yang terkadang kita scroll di Reels, di TikTok, atau video-video prank lainnya yang durasinya hanya 1 menit, 60 detik, itu terkadang konten-konten itu juga termasuk dalam konten kualitas rendah. Yang dimana ketika kita konsumsi video-video dengan kualitas rendah lebih banyak, itu akan membawa kita pada brain rot. Yang kedua, penyebabnya adalah penggunaan gadget berlebihan. Kalau dilihat dari data rata-rata 5 sampai 5,7 jam per hari di Indonesia, tertinggi di dunia. 5,7 jam penggunaan gadget yang berlebihan. Jadi 5 sampai 7 jam per hari di Indonesia. Dan Indonesia menjadi salah satu negara tertinggi di dunia yang penggunaan gadget secara berlebihan. Lalu yang ketiga, penyebabnya adalah kebiasaan scrolling. Terkadang scrolling tanpa tujuan, yang disebut istilah zombie scrolling, dan multitasking digital yang melelahkan otak. Ya, kebiasaan scrolling ternyata bisa menyebabkan pembusukan otak. Zombie scrolling, istilah kebiasaan scrolling, lalu zombie scrolling and multitasking digital yang melelahkan otak. Jadi ketika otak lelah, itu akan membawa kita pada pembusukan otak, tapi nggak semua ya. Lalu yang keempat, penyebab utamanya adalah dopamin instan ya. Yang dimaksud dengan dopamin instan ini apa? Paparan berlebihan terhadap rangsangan dopamin instan yang memicu kecanduan. Ini kalau sudah di nomor 2 ya, penggunaan gadget secara berlebihan ini akan memicu pada kecanduan. Bukan kecanduan narkoba ya, tapi kecanduan gadget, kecanduan sosial media, bisa masuk itu bisa menyebabkan adanya kecanduan karena ada dopamin instan yang berlebihan, ada rancangan, oke? Rangsangan bukan rancangan ya, oke. Lalu bagaimana kita lihat dampak brain rot pada kesehatan mental dan kognitif? Kita lihat yang pertama ada penurunan kognitif. Kognitif yang dimaksudkan itu apa? Ada penurunan daya ingat, ada kesulitan konsentrasi, ada gangguan fungsi eksekutif otak. Itu seperti apa? Pasti penurunan daya ingat, pasti lupa-lupa. Lalu sulit untuk konsentrasi, selalu distracted. Itu itu dampak dari pembusukan otak atau brain rot. Ada penurunan daya ingat, kesulitan konsentrasi, lalu ada gangguan fungsi eksekutif otak. Nah, itu penurunan secara kognitif. Di sisi lain ada gangguan secara emosi, gangguan emosi. Yang pertama itu orang mudah cemas dan stres. Gitu. Kalau orang sudah ada dampaknya ini, kalau misalkan sudah berlebihan sampai pada kecanduan, ini bisa mengakibatkan ada dampak-dampak secara emosi. Orang mudah cemas dan stres. Lalu kedua itu menjadi agresif. Oke.
Lalu yang ketiga itu ada penurunan kemampuan berpikir kritis. Jadi ada dampak secara emosinya yang seperti itu. Oke, lalu bagaimana kita tahu ada gejala brain rot yang perlu diwaspadai? Itu gejalanya seperti apa? Nah, kita bisa lihat ada gejala yang pertama adalah sulit fokus. Yang pertama itu. Jadi sulit fokus dan berkonsentrasi pada tugas penting. Mudah terdistraksi. Ya. Berarti ada gejala-gejalanya dong untuk pembusukan otak atau brain rot, itu ada gejala-gejalanya. Yang pertama itu sulit fokus. Jadi bisa dilihat siapa yang sulit fokus. Lalu yang kedua, memori menurun. Memori menurun itu ada memori jangka pendek menurun, mudah lupa informasi baru, atau detail penting, informasi detail penting itu pasti mudah lupa informasi itu. Lalu yang ketiga, perubahan emosi. Ternyata gejala-gejala ada perubahan emosi itu bisa juga akibat dari pembusukan otak atau brain rot. Gitu, okay? Jadi di perubahan emosi ini orang mudah frustasi, orang mudah stres, dan pribadi ini juga dan menunjukkan tanda-tanda kecanduan teknologi. Oke, perubahan emosi. Lalu 4, penurunan perawatan diri. Ya, penurunan perawatan diri ini pola tidurnya, makan, dan kebersihan pribadi terganggu secara signifikan. Oke, jadi kenali gejala-gejala brain rot yang perlu teman-teman kita semua waspada. Yang pertama, sulit fokus, memori menurun, perubahan emosi, dan penurunan perawatan diri. Oke, kita lihat korelasi penggunaan gadget dan fungsi kognitif remaja. Kita lihat dari ini ada grafiknya, kita lewati saja. Lalu bagaimana sih kalau ada gejala, ada penyebab, berarti ada dong cara mencegah dan mengatasi brain rot atau pembusukan otak. Yang pertama adalah batasi waktu gadget. Idealnya tidak lebih dari 1-2 jam per hari untuk dewasa. Oke, idealnya tidak boleh lebih dari 1-2 jam per hari untuk orang dewasa. Jadi pertama, untuk mencegah dan mengatasi brain rot itu kita perlu membatasi waktu gadget. Yang kedua, pilih konten berkualitas. Pilih konten edukatif, hindari konten dangkal dan sensasional. Reels yang hanya membuat tertawa ternyata itu termasuk dalam konten yang berkualitas rendah. Jadi teman-teman bisa mencegahnya dengan pilih konten yang berkualitas. Oke. Lalu yang ketiga, latih berpikir kritis. Melalui apa cara kita melatih cara berpikir kritis kita? Melalui membaca, diskusi, dan refleksi. Lalu yang keempat, ada cara cegahnya adalah interaksi sosial dan fisik. Ya. Kita perlu meningkatkan interaksi sosial langsung dan aktivitas fisik rutin, secara rutin. Yang ke-5 adalah disiplin istirahat. Gunakan fitur pengingat istirahat dan disiplin waktu tidur. Oke, jadi apa yang dapat kita lihat dari kesimpulan ini, dari topik yang kita bahas hari ini adalah kita perlu menjaga kesehatan otak di era digital. Kenapa? Karena brain rot adalah fenomena nyata yang mengancam kesehatan mental dan kognitif generasi muda dan dewasa. Jadi bukan saja generasi Z dan Alpha, tapi ini juga mengancam kesehatan mental dan kognitif generasi muda dan dewasa. Muda dan dewasa semuanya itu diancam gara-gara brain rot atau pembusukan otak ini. Lalu kedua, kita bisa lihat kesadaran dan pengelolaan konsumsi konten digital adalah kunci mencegah kerusakan fungsi otak. Kita perlu sadar dan mengolah setiap konten digital yang kita tonton gitu. Lalu mari gunakan teknologi secara bijak untuk menjaga produktivitas, kreativitas, dan kualitas hidup kita. Lalu jangan biarkan otak membusuk karena konten tidak bermutu. Jadi jangan biarkan otak kita itu membusuk karena konten tidak bermutu. Kita perlu memilah informasi yang membangun dan sehat gitu. Semoga membantu dan
Ini semua bisa menjadi pelajaran bagi kita untuk kita bagi bersama dengan semua orang di sekitar kita. Terima kasih, salam eksplorasi.